Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saya sedang mencoba membuat keputusan tentang sesuatu dan saya sangat takut membuat kesalahan. Saudara bahkan takut membuat kesalahan. Ini bisa melumpuhkan saudara, kelumpuhan analisis. Saya melakukan pelayanan ini karena melihat kuasa Allah mengubahkan hidupku dan Ia pun akan lakukan untuk saudara. Kunci untuk segalanya ada pada firman Allah. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Selalu senang kembali ke Lakewood. Ini adalah gereja yang luar biasa. Karena kita berada di Texas, saya pikir saya akan menceritakan sedikit guyonan khas Texas hari ini sebelum saya mulai berkhotbah. Ada seorang pria yang datang ke gereja setempat dan dia mengenakan topi besar dan sepatu bot serta bicara dengan logat Texas dan dia masuk dan berkata, "Saya mau bicara dengan seseorang yang berkuasa di sini." Dan sekretaris merasa sedikit tersinggung dan berkata, "Jika maksudmu pendeta, kau harus memanggilnya pendeta." Dan dia sedang tidak ada sekarang dan dia berkata, "Oh maaf, saya hanya mampir, saya ingin memberikan persembahan $10.000 untuk dana pembangunan." Dia berkata, "Orang itu baru saja tiba." Saudara tahu seperti gereja atau pelayanan apapun, kami terima banyak telepon di kantor dari mereka yang butuh doa. Dan saya senang ketika mereka butuh doa, mereka telepon, tapi ada 3 hal utama yang paling banyak diminta. Yang pertama adalah kesembuhan, lalu adalah keselamatan mereka yang dikasihi, dan yang ketiga menariknya adalah untuk menemukan kehendak Tuhan bagi hidupku. Jadi saya akan bicara kepadamu pagi ini di kedua ibadah tentang menemukan kehendak Tuhan bagi hidupmu, karena banyak orang yang frustrasi tentang ini. Dan saya pikir kita tak harus frustrasi dalam menemukan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Saya pikir ini sangat jelas di dalam Alkitab. Dan Alkitab menjelaskan lebih banyak hal-hal umum yang seharusnya dilakukan setiap orang. Tapi kupikir kecuali saudara melakukan hal itu, tidak ada gunanya mencari hal yang spesifik yang Tuhan inginkan saudara lakukan. Dan saya tidak percaya saya sedang mencoba temukan kehendak Tuhan. Bahkan sesuai dengan Alkitab. Kupikir saudara tak perlu coba temukan kehendak Tuhan. Kupikir saudara hanya perlu inginkan kehendaknya. Kupikir hati saudara harus benar. Dan jika saudara sungguh ingin yang Tuhan ingin, dan saudara bersedia melakukan apapun yang Tuhan minta dari saudara, maka Tuhan akan membimbing saudara dalam kehendaknya. Dan seringkali saat Tuhan bimbing kita, ini terasa sangat alami sehingga kita bahkan tidak sungguh menyadari yang sedang terjadi. Dan kupikir ketika berhubungan dengan Tuhan, kita selalu mencari yang besar dan supranatural. Tapi tidak selalu seperti itu. Dia masuk ke dalam hidup kita yang sangat normal dan memimpin dan membimbing kita. Suatu kali ketika saya masih orang Kristen yang jauh lebih muda, saya sudah mengajar selama 45 tahun, jadi ini mungkin 45 tahun yang lalu ketika saya pertama mulai. Dan saya sedang mencoba buat keputusan tentang sesuatu dan saya sangat takut akan membuat kesalahan. Pernahkah saudara takut membuat kesalahan? Saudara tahu yang dapat melumpuhkanmu. Kelumpuhan analisis. Saudara terlalu banyak memikirkan dan menganalisanya sampai melumpuhkanmu. Dan ini karena kita takut buat kesalahan. Tapi saudara tidak perlu takut buat kesalahan. Itu salah satu hal yang ingin ku bantu saudara atasi hari ini. Jangan takut membuat kesalahan. Jika hatimu benar dan saudara buat kesalahan, Tuhan akan dengan cara tertentu mengubahnya menjadi kebaikan dan memasukkannya kembali ke dalam hidupmu. Dan bagaimanapun juga, ini tak akan pernah jadi masalah. Ya, saya sangat khawatir akan buat salah. Dan saya mencoba membuat keputusan. Saya ingat saya sedang mengemudi di jalan dan saya berkata, "Tapi Tuhan, bagaimana jika aku merindukanmu?" Dan Tuhan bicara, katanya, "Jika kau merindukanku, Joyce, aku akan menemukanmu." Amin.
Jadi mari kita putuskan sekarang sebelum kita mulai bahwa kita akan berhenti takut merindukan Tuhan. Orang benar jatuh 7 kali dan dia bangkit lagi. Amin. Kita belajar. Tuhan tahu kita belajar. Kita belajar bagaimana mendengar suaranya. Kita belajar bagaimana tahu apa yang dia ingin kita lakukan. Dan dia tidak mengharapkan kita melakukannya dengan sempurna. Amin. Jadi saudara tidak perlu mencoba mencari kehendak Allah. Saudara hanya perlu menginginkan kehendak Tuhan. Jadi kita ingin percaya daripada mencoba. Daripada mencoba mencari kehendak Tuhan, malah menjadi frustrasi. Minta dia menunjukkan kepadamu yang dia inginkan saudara lakukan. Dan selagi menunggu, dengarkan ini, jalani hidupmu, berbahagialah, dan wakili dia kemanapun saudara pergi. Tenang saja, jika saudara gelisah tentang yang Tuhan inginkan kulakukan, tenang saja. Saya benar-benar yakin hari ini bahwa saya hanya ingin semua tenang. Nikmati di mana saudara berada. Bernafaslah tenang, hiduplah nyaman. Nikmati hidup yang saudara miliki. Nikmati situasimu dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Amin. Kulewatkan banyak tahun. Saya sangat fokus pada maksudku, saya punya impian dan visi dari Tuhan untuk bertindak sekarang, tapi saya sangat fokus coba mewujudkannya. Dan memastikan saya tidak melewatkan Tuhan dengan cara apapun, sehingga jujur saja, saya tak menikmati perjalanan itu, dan sayang sekali, karena hidup sebenarnya lebih banyak tentang perjalanan daripada destinasi. Segera setelah saudara tiba, dimanapun yang saudara tuju, saudara akan mendapatkan impian atau visi baru, dan saudara akan ingin pergi ke tempat lain. Amin. Kolose 3 ayat 23 dan 24 adalah cara kita harus hidup. Dikatakan apa saja yang kau lakukan, apa saja yang kau lakukan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Menakjubkan, hal-hal biasa yang dilakukan untuk Tuhan menjadi luar biasa. Hal-hal alami yang dilakukan untuk Tuhan menjadi supranatural. Hidup saudara bisa jadi sangat-sangat menarik jika saudara mulai sedikit memikirkannya, bahkan sesederhana seperti berpakaian di pagi hari. Berpakaianlah untuk Tuhan. Usahakan tampil terbaik. Nah, itu tidak berarti saudara harus mengenakan pakaian mewah, tapi saudara bisa memastikannya bersih. Saudara tidak harus membiarkannya di dalam pengering sepanjang malam dan mengambilnya dengan 1000 kerutan dan mengenakannya. Saudara menyisir rambut sebelum keluar itu selalu baik untuk dilakukan. Kita hidup di masyarakat yang sangat santai, dan orang-orang suka berpakaian sangat santai, dan tidak mengapa. Ada zaman ketika orang pergi ke pertandingan bola dengan setelan jas 3 potong dan gaun panjang. Ada zaman ketika orang bermain golf dengan setelan dan gaun panjang. Saya tidak berpikir kita perlu kembali ke sana, tapi saudara tahu ada perbedaan antara santai dan sembarangan. Dan kemanapun kita pergi, kita mewakili Tuhan, dan jadi kita harus tampil sebaik mungkin. Dan saya hanya paparkan ini karena beberapa orang tampaknya tidak tahu lebih baik. Jika saudara perempuan Kristen yang baik, pastikan saudara menutupi cukup bagian tubuh saudara, sehingga saudara tidak menjadi godaan bagi pria yang sudah berjuang melawan roh nafsu dan mencoba mendapatkan kesembuhan dalam hidupnya. Amin. Kita tidak perlu melihat semua. Dan hati-hati dengan rok pendek itu. Saya ingat pergi ke toko pakaian suatu kali, dan ini ketika orang-orang mengenakan rok dengan belahan sampai ke sini. Dan seorang wanita mencoba menjual rok seperti itu kepada saya, dan dia berkata, "Oh sayang, ini terlihat sangat bagus padamu dan sungguh gaya." Kataku, "Itu bukan gaya untuk apa yang kulakukan." Saya suka roknya, tapi jahit belahannya sampai ke sini. Jadi segala perbuatan kita
lakukanlah untuk Tuhan. Dan Dia senang ketika lakukan itu. Dan ketika Tuhan suka sesuatu, saudara akan merasakan sukacitanya. Saudara akan jauh lebih bahagia ketika melakukan segala yang saudara buat untuk Tuhan. Ayat 24 berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi daripada mencoba mendengar Tuhan, percayai Dia bicara padamu. Dan sementara itu, lakukan setiap hal kecil yang saudara lakukan untuk Tuhan. Kolose 1 ayat 9, Paulus berdoa untuk gereja. Mereka mengetahui kehendak Tuhan. Dan ini hal yang bisa saudara sertakan dalam doa setiap hari. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Penuhiku dengan pengetahuan tentang kehendakmu. Kehendakmu jadilah bukan milikku, bagian dari apa yang kita sebut doa Bapa kami. Sederhana saja, mulailah berdoa tentang itu. Tuhan, aku ingin kehendakmu. Penuhiku dengan kehendakmu. Kita harus banyak memutuskan dalam hidup. Dan mungkin beberapa dari saudara sedang berada di titik pengambilan keputusan sekarang. Saya selalu katakan bahwa saya lebih mengikuti perasaan. Saya tak bermaksud ini terdengar kasar, tapi saya lebih mengikuti apa yang kurasa di hati. Dan saudara akan lebih baik ketika mencoba membuat keputusan jika saudara keluar dari pikiran dan dipimpin oleh roh. Dan kupikir di 1 Korintus 2 dikatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Dan seperti jika saudara berbicara dengan seseorang yang belum dilahirkan kembali, berbicara tentang memberi atau prinsip Tuhan, mereka tidak akan mengerti karena mereka tidak tahu yang saudara tahu. Ya, ini sama saja dengan jiwa dan pikiran kita. Kadang-kadang roh saudara mungkin menuntun saudara melakukan sesuatu yang jika saudara pikirkan seperti itu tidak masuk akal sama sekali. Ini mengapa kita perlu belajar dipimpin oleh roh. Dan biasanya bahkan jika saudara merasa Tuhan ingin saudara lakukan sesuatu dan saudara melangkah, jika tidak benar, pintu berikutnya tidak akan terbuka. Saudara akan tahu itu bukan untuk saudara lakukan, saudara akan kehilangan damai dan mundur. Kadang-kadang kita terlalu bersemangat tentang sesuatu, emosi kita menghalangi. Dan kemudian setelah beberapa saat kita menyadari tidak itu bukan yang ingin kulakukan. Beberapa tahun yang lalu saya terpikir ingin pindah, saya ingin membangun rumah baru dan pindah. Saya ingin pindah dekat dengan putri saya yang banyak membantu saya dan Dave. Dan saya membuat Dave setuju, wanita memang punya kuasa. Dan dia sebenarnya tidak ingin pindah, tapi saya membuatnya setuju. Saya pikir kadang akhirnya dia hanya menurutiku untuk menyuruh saya diam. Karena dia bukan. Ya, lihat, dia di sana. Baiklah, lakukan yang kau ingin, aku tidak peduli. Jadi, kami bahkan sampai pada titik mulai membayar arsitek untuk gambar denah. Kami sampai punya rencana denah. Saya bersemangat, berbicara tentangnya. Kemudian, suatu pagi, semuanya agak mereda. Dan saya sedang berjalan dan kupikir, saya tak ingin bangun rumah. Saya tidak ingin lakukan ini. Saya lakukan semua itu hanya dengan emosi. Dan ketika emosi itu mereda, saya menyadari saya tidak ingin. Ya, saya harus kembali sekarang memberitahu putriku dan orang lain, kau tahu, saya hanya tidak dengar dari Tuhan. Kami takkan membangun rumah. Tak satu pun dari kita suka itu. Kita tidak ingin kembali ke siapapun dan berkata saya tak mendengar dari Tuhan. Jadi kadang kita akan terus mengejar hal-hal yang sebenarnya tak tepat untuk kita hanya karena kita tak ingin semua orang tahu kita buat salah. Dan tak ada yang salah dengan berkata saya tidak mendengar dari Tuhan. Amin. Saudara harus hati-hati dengan emosi. Saya selalu katakan biarkan emosi mereda lalu putuskan. Menakjubkan bagaimana saudara bisa sangat bersemangat tentang sesuatu dan berpikir, ya, saya ingin melakukan itu. Dan kemudian 3 hari kemudian, tidak, saya tidak ingin itu. Jauh lebih baik untuk memberi sedikit waktu dan menunggu. Suatu kali saya punya sedikit uang yang kutabung dan kumaksudkan sedikit. Ini sudah beberapa tahun lalu, kupikir saya punya sekitar $125 yang kutabung. Dan kami sedang belanja dan saya ingin jam tangan baru.
Dan kami masuk ke toko perhiasan dan ada jam tangan di sana yang punya banyak berlian imitasi di atasnya. Dan saya berpikir ini sangat cantik dan saya punya penjual yang sangat gigih. Dia bertekad akan menjual jam tangan itu kepada saya. Dan dia akan memberi saya diskon 20% tapi hanya jika saya mengambilnya. Sekarang juga. Ya saudara tahu, pertama, saudara perlu sadar bahwa Tuhan tak pernah coba mendorong kita. Itu pasti iblis. Tuhan selalu memberi kita waktu berpikir, Dia selalu akan memberi kita waktu mempertimbangkan, tapi musuh tidak lakukan itu. Dia selalu akan mencoba mendorongmu membuat keputusan secepatnya. Saya seharusnya tahu saat itu bahwa ini musuh, tapi saya tidak tahu saat itu apa yang ku tahu sekarang. Tapi saya sudah cukup belajar untuk tahu bahwa saya perlu menunggu sedikit saja. Jadi kataku, ya, saya mungkin akan kembali dan mengambil jam tangan itu. Dia akan memberiku diskon jika saya mengambilnya sebelum sore. Tapi saya hanya akan berjalan dahulu menenangkan diri dan memastikan itu yang saya mau. Jadi saya berjalan-jalan sebentar dan saya melihat setelan pakaian di etalase yang benar-benar kusukai. Jadi Dave mendorongku, katanya, mengapa kau tak mencobanya? Jadi saya masuk dan mencobanya dan kukatakan padamu itu sungguh terlihat bagus padaku. Pas di pinggang dan sedikit melebar ke bawah, atasan warna ungu dengan list hitam dan rok hitam, dan saya sungguh menyukainya. Dan mereka juga punya satu yang sama berwarna merah. Ya, saya suka keduanya, tapi saya tidak bisa membeli keduanya, saya hanya bisa beli satu. Jadi, saya tidak bisa membeli jam tangan dan setelan. Jadi kini saya dalam dilema, yang mana yang kuinginkan. Jadi saya berpikir, baiklah, saya akan berkeliling dan berpikir, ayo ini nasihat yang baik, hanya beri dirimu sedikit waktu untuk membiarkan emosi itu mereda sebelum saudara terjun dan membuat komitmen yang tidak bisa saudara hindari. Jadi, saudara tahu apa yang kulakukan? Baiklah, saya akhirnya menyadari bahwa daripada setelan atau jam tangan, saya ingin menyimpan uangku. Karena saya lebih suka tidak bangkrut dan punya sedikit uang jika saya ingin keluar makan atau membelikan sesuatu untuk seseorang. Daripada menghabiskan semua uangku untuk satu hal, saya memutuskan akan lebih baik menunggu. Dan lihatlah, beberapa minggu kemudian, Dave membelikanku jam tangan dan kedua setelan. Jadi apa pesan untukmu jika saudara tak terlalu buru-buru dan ambil sedikit waktu untuk berpikir? Kupikir hanya kita mengambil waktu menghormati Tuhan. Kita ambil sedikit waktu berkata, saya akan memberimu waktu untuk menghentikanku dari ini jika ini bukan yang kau ingin kulakukan. Dan dia bisa, berapa banyak saudara tahu ketika Tuhan mengambil damaimu? Ketika dia mengambil damaimu, itu cara yang baik untuk tahu bahwa saudara tidak seharusnya lakukan sesuatu seperti ketika saya kehilangan damai tentang rumah itu. Saya tidak ingin kembali dan memberitahu semua bahwa saya tak dengar dari Tuhan. Dan saya menunggu 2-3 hari dan semakin lama saya menunggu semakin ku berpikir, aku tidak ingin melakukan ini. Aku tidak ingin pindah, aku tidak ingin mengemas semua barang ini. Aku tak ingin melakukannya. Aku tidak ingin melakukannya. Dan kami masih di rumah yang sama. Belum pernah pindah, sekali-sekali saya akan merasa sedikit semangat, kupikir aku ingin pindah. Kemudian rasanya, tidak, kupikir aku akan tinggal di sini saja. Saya kembali dan beritahu Dave, kau tahu yang kuputuskan, kupikir Tuhan tak ingin kita pindah. Katanya, ya saya tahu itu. Bukankah menakjubkan, saya tahu saya menikah dengan pria yang tepat, saya hanya tak tahu nama depannya adalah selalu. Saudara mungkin sedang mencari Tuhan untuk memanggilmu melakukan sesuatu yang rohani. Tapi segala yang kita buat adalah rohani jika kita lakukan dengan dan untuk Tuhan. Dan sebagian besar orang, dan kuharap ini tidak mengecewakanmu, tapi sebagian besar orang takkan memiliki pelayanan publik. Saudara tak melayani di paduan suara, memimpin pujian, berkhotbah dari mimbar, mengajar kelompok Alkitab. Saudara mungkin
Jika itu yang Tuhan mau untuk saudara, tapi dari semua orang di dunia, sebagian besar kita akan menjalani hidup, mungkin menikah, membesarkan anak, pergi bekerja, pulang, membersihkan rumah, mencuci piring, memotong rumput, pergi ke pasar swalayan. Kita hanya akan menjalani hidup biasa dan normal. Tapi Tuhan ingin kita lakukan semua hal itu dengan dan untuk Dia, dan pahami ini. Dan menjadi wakilnya dimanapun kita berada. Ku beritahu sesuatu, setiap dari saudara adalah pelayan. Saudara, setiap orang di sini dipanggil ke dalam pelayanan. Kita semua dipanggil untuk menangkan jiwa, membantu mendamaikan mereka dengan Kristus, dan berdoa bagi orang-orang. Setiap orang di sini punya pelayanan. Bukan hanya saya karena saya di sini, dan bukan saudara karena saudara di bawah sana. Saudara dipanggil dalam pelayanan. Dan jujur saja, saudara mungkin lebih penting daripada beberapa dari kami di seluruh dunia yang ada di sini, karena saudaralah yang di luar sana di mana orang sungguh butuh Yesus. Kebanyakan orang yang butuh Yesus tidak duduk di sini hari ini. Amin. Dan saya sudah mencoba menyampaikan ini kepada orang-orang selama bertahun-tahun. Kita adalah duta untuk Tuhan. Alkitab Amplified berkata kita adalah wakil pribadinya. Dan bahwa Tuhan menyampaikan seruannya kepada dunia melalui kita. Bukankah itu luar biasa? Saudara adalah wakil pribadi Tuhan, dan Dia sedang menyampaikan seruannya kepada dunia melaluimu. Jadi, saudara bertanggung jawab atas bagian kecil duniamu apapun itu. Mereka yang saudara kenal di tempat kerja, yang saudara temui di pasar swalayan, yang saudara temui di gym, kemanapun saudara pergi, sangat penting bahwa saudara mewakili Tuhan. Dan dengan mengatakan itu, saya bahkan tidak bermaksud bahwa saudara harus berkhotbah kepada semua orang. Tidak semua orang nyaman dengan itu. Saya berani bilang kebanyakan orang tak nyaman dengan itu. Jika Tuhan membuka pintu dan saudara punya kesempatan berbicara dengan seseorang, maka penting untuk cukup berani melakukannya. Tapi kupikir kita bisa khotbah tanpa mengatakan satu kata pun. Amin. Dengan menjalani hidup sebagai orang Kristen terutama saat ini, karena ada banyak orang yang menyebalkan, jahat, dan jelek di luar sana, sehingga jika saudara keluar ke dunia dan bersikap baik, dan saudara tersenyum, dan memuji orang lain, dan baik pada orang, dan saudara membantu, tidak akan lama kemudian mereka akan ingin tahu apa yang berbeda denganmu. Lalu dengan segera pintu-pintu terbuka bagimu untuk memberitahu mereka bahwa Kristus adalah juru selamatmu, dan bahwa Dia telah mengajarkan semua hal ini kepadamu.